Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Wayne Rooney, Alexander Isak belum layak jadi starter di Liverpool. Wayne Rooney menilai Alexander Isak belum siap secara fisik maupun mental untuk bermain di Liverpool sejak didatangkan dari Newcastle United. Dalam podcast The Wayne Rooney Show di BBC, mantan penyerang Inggris itu mengkritik keras performa Isak setelah tampil mengecewakan dalam laga derby melawan Manchester United pada pekan ke-8 Liga Inggris 2025-2026. Rooney menyebut Isak tidak pantas menjadi starter dan lebih memilih Hugo Ekitike jika berada di posisi pelatih Arne Slot. Ia menilai absennya Isak di pramusim menjadi penyebab utama kegagalannya beradaptasi dengan gaya permainan cepat Liverpool. Dia mungkin berlatih sendiri, tapi itu tidak sama dengan kebugaran tim. Ketika Newcastle berlatih, dia malah sibuk menelpon agennya mencari klub baru, ujar Rooney dikutip dari ESPN. Akibatnya, Isak belum mampu menunjukkan kualitas yang diharapkan dari pemain dengan banderol 125 juta pound sterling atau sekitar 2,6 triliun pound. Dalam 4 penampilan di Liga Inggris, ia belum mencetak 1 gol pun. Satu-satunya golnya untuk The Reds sejauh ini tercipta di ajang Piala Carabao saat melawan Southampton. Performa buruk itu berlanjut ketika Liverpool kalah 1-2 dari Manchester United. Isak sempat mendapat peluang emas di babak pertama, namun gagal memanfaatkan kesempatan setelah tendangannya diblok kiper Senne Lammens. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Liverpool yang kini mencatat 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Tim asuhan Arne Slot pun turun ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Premier, tertinggal 4 poin dari Arsenal di puncak. Rooney menilai tekanan mulai menumpuk di pundak Slot. Saya melihat dia mulai kehilangan ketenangan dan berdebat dengan wasit. Itu tanda bahwa tekanan mulai terasa, ujar Rooney menutup komentarnya. Arne Slot belum melihat Liverpool kehilangan kepercayaan diri. Pelatih Liverpool Arne Slot menegaskan bahwa timnya belum kehilangan kepercayaan diri meski menelan 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi, termasuk kekalahan 1-2 dari Manchester United di Anfield pada pekan ke-8 Liga Inggris 2025-2026. Dalam laga tersebut, MU unggul cepat lewat gol Bryan Mbeumo di menit kedua sebelum Cody Gakpo menyamakan skor di menit ke-78, namun Harry Maguire memastikan kemenangan tamu 6 menit berselang. Kekalahan ini melengkapi catatan buruk Liverpool setelah sebelumnya ditundukkan Crystal Palace 1-2, Galatasaray 0-1, dan Chelsea 1-2. Slot menilai timnya masih percaya diri karena selalu menunjukkan permainan positif di babak kedua meski hasil belum berpihak. Berdasarkan data SofaScore, dalam 4 kekalahan itu, Liverpool mencatat 43 tembakan di babak kedua namun hanya menghasilkan 3 gol. Kalau Anda melihat kembali semua highlight, hampir mustahil kami kalah dalam pertandingan seperti itu, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Slot juga menyoroti kelemahan timnya dalam situasi bola mati yang kembali berbuah gol Maguire. Ia mengakui sulit memenangkan laga besar jika memiliki keseimbangan negatif dalam set piece. Kami kebobolan lagi dari situasi itu dan itu membuat kami kalah, ujarnya. Akibat hasil buruk ini, Liverpool yang sempat memuncaki klasemen kini turun ke peringkat keempat dengan 15 poin, tertinggal 4 angka dari Arsenal di puncak.
Slot berharap timnya segera bangkit saat menghadapi Eintracht Frankfurt di Liga Champions pada Kamis 23 Oktober mendatang. Namun, mereka terancam kehilangan Ryan Gravenberch yang mengalami cedera pergelangan kaki. Waktu pemulihan memang singkat, tapi kami masih punya banyak gelandang berkualitas, tutup slot dengan optimistis. Van Dijk, Liverpool ceroboh dan terburu-buru sehingga kalah dari MU. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk mengakui timnya bermain ceroboh dan terburu-buru sehingga kalah 1-2 dari Manchester United pada laga Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Anfield, Minggu 19 Oktober. Ia menilai Liverpool gagal mengontrol permainan dengan baik meski MU tidak memberikan tekanan tinggi. Kami membuat beberapa keputusan yang keliru, padahal MU tidak memberikan tekanan di lapangan. Mereka membiarkan kami menguasai bola, tetapi kami tidak tenang. Sebaliknya, mereka bermain sabar, ujar Van Dijk dikutip dari laman resmi klub. Bek asal Belanda itu menyoroti kesalahan yang berujung pada gol kedua MU lewat sundulan Harry Maguire di menit ke-84. Menurutnya, Liverpool seharusnya bisa menang jika mampu bermain lebih tenang dan efektif memanfaatkan peluang. Van Dijk juga mengakui perannya dalam proses terjadinya gol pertama MU. Ia menjelaskan bahwa dirinya secara tidak sengaja menabrak Alexis Mac Allister ketika mencoba menyundul bola lambung yang diarahkan ke Bryan Mbeumo. Insiden itu membuat keduanya terjatuh, membuka ruang bagi Bruno Fernandes untuk mengoper bola ke Amad Diallo yang kemudian memberi assist kepada Mbeumo untuk mencetak gol cepat di menit kedua. Saya pikir akan sulit mencetak gol dari sudut seperti itu, tapi ternyata bisa dilakukan, ucapnya. Meski kecewa, Van Dijk meminta rekan setimnya untuk segera bangkit dan tidak larut dalam hasil negatif. Kami harus terus bekerja keras dan menunjukkan kualitas ketika kesempatan datang, tegas pemain berusia 34 tahun itu. Kekalahan ini menjadi yang keempat beruntun bagi Liverpool dan kemenangan pertama MU di Anfield dalam Liga Inggris sejak Januari 2016. Dua gol United dicetak oleh Mbeumo dan Maguire, sementara satu-satunya gol The Reds disumbang Cody Gakpo di menit ke-78. Hasil tersebut membuat MU naik ke posisi ke-9 klasemen dengan 13 poin, sedangkan Liverpool turun ke peringkat keempat dengan 15 poin dari 8 pertandingan. Jurgen Klopp isyaratkan mungkin saja melatih Liverpool lagi di masa mendatang. Jurgen Klopp membuka kemungkinan kembali melatih Liverpool di masa depan, meski saat ini ia belum merindukan kehidupan sebagai pelatih. Pria berusia 58 tahun itu kini menjabat sebagai kepala sepak bola global di Red Bull sejak Januari lalu. Posisi pertama yang ia ambil setelah meninggalkan Anfield pada akhir musim 2023-2024. Dalam wawancara di podcast Diary of a CEO yang dikutip Sky Sports, Klopp mengatakan, "Saya bilang tidak akan melatih tim lain di Inggris. Jadi jika saya kembali, itu berarti Liverpool. Secara teori itu mungkin." Namun, ia menegaskan masih menikmati pekerjaannya sekarang dan belum memiliki keinginan untuk kembali ke pinggir lapangan. Klopp mengaku tidak merindukan rutinitas melelahkan sebagai pelatih, seperti berdiri berjam-jam di tengah hujan, menghadiri konferensi pers berkali-kali dalam seminggu, atau menjawab belasan wawancara setiap pekan. "Saya tidak merindukan ruang ganti. Saya sudah melatih sekitar 1080 pertandingan. Saya tidak ingin mati di ruang ganti," ujarnya. Ia menyadari usianya yang kini 58 tahun, namun
namun merasa masih cukup muda untuk mempertimbangkan keputusan baru di masa depan. Saya tidak tahu apakah akan melatih lagi, tapi saya tidak perlu memutuskannya sekarang. Kita lihat saja nanti, katanya. Klopp melatih Liverpool sejak Oktober 2015 setelah 7 tahun di Borussia Dortmund. Selama 9 tahun di Anfield, ia mempersembahkan 8 trofi bergengsi. Liga Champions 2018-2019, Liga Inggris 2019-2020, Piala Dunia Antar Klub 2019, Piala Super UEFA 2019, FA Cup 2021-2022, Carabao Cup 2021-2022, dan 2023-2024, serta Community Shield 2022. Ia meninggalkan klub dengan reputasi sebagai salah satu pelatih paling berpengaruh dalam sejarah Liverpool. Jurgen Klopp mengaku kecewa Liverpool jual bintang 170M yang mau dipertahankan dekade berikutnya. Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin bekerja sama dengan Philippe Coutinho selama 1 dekade, namun harus merelakannya pergi ke Barcelona pada 2018. Mantan manajer Liverpool itu yang mundur pada musim panas 2024 setelah 9 tahun penuh di Anfield mengatakan keputusan menjual Coutinho bukan sesuatu yang ia sambut dengan gembira. Hari kami menjual Phil bukan hari di mana saya berpikir, bagus, kami dapat uang. Saya kehilangan pemain yang ingin saya ajak bekerja sama selama 10 tahun ke depan, kata Klopp dalam podcast The Diary of a CEO. Coutinho yang dibeli Liverpool dari Inter Milan seharga 8,5 juta pound pada 2013 tampil lebih dari 200 kali dan menjadi salah satu bintang terbaik klub sebelum dijual ke Barcelona dalam kesepakatan 142 juta pound 5 tahun kemudian. Klopp menegaskan ia telah berusaha keras menahan Coutinho agar tetap di Anfield. Menurut The Mirror, Klopp bahkan mengatakan sang pemain bisa menjadi legenda klub dan dijanjikan patung di luar stadion jika bertahan, sekaligus memperingatkannya bahwa ia hanya akan menjadi pemain biasa di Barcelona. Namun, keinginan Coutinho untuk bergabung dengan raksasa Spanyol terlalu kuat. Ia bahkan dilaporkan mengeluarkan 11,5 juta pound dari uang pribadinya untuk mempermudah transfer tersebut. Klopp mengakui kekecewaannya terhadap situasi itu. Bukan rahasia bahwa Philippe sudah ingin pindah sejak Juli ketika Barcelona pertama kali menghubunginya. Kami sudah melakukan segalanya untuk meyakinkannya bahwa bertahan di Liverpool sama menariknya dengan pindah ke Spanyol, ujar pelatih asal Jerman tersebut. Ia menambahkan bahwa perpisahan itu sangat berat bagi semua pihak. Dengan berat hati, kami mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman baik, pribadi luar biasa, dan pemain fantastis. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya.